Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Bu Asirin bersama HS Channel pada hari Kamis 12 Mei saya bisa duduk bersama orang-orang besar, orang-orang hebat ya. Alhamdulillah di sebelah kiri saya ada founder daripada Pondok Pesantren Rehabilitasi Nafsa dan Psikotik Hikmah Syahadah Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga di sebelah kanan saya ada pemerhati sosial dari Banten. Beliau adalah Bapak Dr. Samhudi Angga, SEMM. Selamat pagi Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Pak Kiai ini pada pagi ini. Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ke saya jangan Kiai, saya Om aja Om. Kalau Pak Kiai ke sini. Bersyukur kepada Allah ya, hari ini Masya Allah saya cukup berbangga. Dari HS Channel ingin menyampaikan beberapa informasi-informasi berkaitan dengan satu lembaga yang hari ini sangat langka ya, khususnya di wilayah Banten dan sekitarnya. Karena kalau bicara pesantren ini orang identik dengan orang yang baik-baik saja, tapi bicara pesantren Hikmah Syahadah ini luar biasa. Maka mengawali hari ini supaya obrolan kita hari ini bisa langsung kepada tujuan, kemudian informasinya juga valid ya. Maka hari ini kita hadirkan beliau founder daripada Hikmah Syahadah, yakni dengan nama lengkap Kiai Haji Dr. Romdin Harian MM. Beliau adalah putra Banten asli yang bergerak membangun satu lembaga, membangun satu institusi, yaitu pondok pesantren berbasis pengobatan, berbasis pentabiban yang sangat jarang hari ini, karena ini merupakan satu panggilan hati dan panggilan jiwa. Ini cukup menarik buat kita semuanya ya. Maka mungkin kita sama-sama dengarkan wawancara kita hari ini. Apa sih sebenarnya melatar belakangi beliau, kenapa tidak bikin kontrakan ya, tidak bikin hotel Pak Kiai ya. Sementara tanah yang begitu luas, kenapa nggak dibuat satu kontrakan-kontrakan atau hotel-hotel atau apartemen atau ruko-ruko, tapi justru dibikin satu tempat yang hari ini cukup berisiko sebenarnya, karena ngumpulin anak-anak nafsa ODGJ ini kan berisiko. Ayo kita langsung sama-sama dengarkan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih hari ini saya kebanggaan bisa diberikan waktu, kesempatan untuk bisa mewawancarai Pak Kiai untuk informasi teman-teman yang ada di luar sana, masyarakat. Apa sebenarnya latar belakang Pak Kiai ini membangun satu lembaga yang berbasis pondok pesantren tapi berbasis pengobatan anak-anak narkoba, nafsa dan psikotik atau gangguan kejiwaan. Apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Awalnya adalah memang satu panggilan jiwa ya. Masya Allah. Panggilan jiwa bahwa anak-anak narkoba atau anak yang gangguan jiwa ini seringkali datang kepada kami dari keluarga-keluarga yang bermasalah tersebut, mengeluhkan, dan ini adalah sangat meresahkan mereka. Mereka begitu mempercayai kepada kita, dan alhamdulillah kita coba dengan ibadah, niat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mereka bisa kita bina di sini. Lalu juga Allah dengan fadil Allah ya, dengan keridhaan Allah, ada sebagian mereka yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi panggilan jiwa lah ya, bisa membantu orang, bisa meringankan keluh kesah orang gitu. Alhamdulillah pada saat ini dari tahun 99 sampai 2002 ini. Oh, Alhamdulillah. tahun 1999. Ya, 99 sampai 2002 ini sekarang. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Berjalan Waktu dengan yang baik. cukup kurun lama juga ya, sebuah pengabdian. Luar biasa. Ini satu kalimat yang kita garis bawahi ya, panggilan jiwa ini. Ini
Kalau sudah panggilan itu berarti tak mungkin menolak Pak Kiai ya? Iya. Iya. Tak mungkin menolak. Dan ini panggilan jiwa ini artinya satu kedalaman hati, satu kedalaman jiwa yang tak bisa ditolak itu. Nah, yang melatar belakangi panggilan jiwa ini apa sebelumnya gitu? Yang melatar belakangi kan kita terpanggil itu kan pasti ada yang memanggil ya. Iya. Kan kita nggak mungkin mendatangi sesuatu panggilan kalau tanpa ada yang memanggil. Apa yang melatari panggilan itu? Dari tahun 90 sebelumnya tahun 94 sampai 99 kita memang pada saat itu mengembangkan ilmu al-hikmah ya, zikrullah dan lain sebagainya. Al-hikmah itu ilmu apa Pak? Ilmu al-hikmah itu adalah satu ilmu seni bela diri Islam yang di dalamnya dengan zikir lalu ada pengobatan di dalamnya, kedisiplinan untuk pengobatan ketabiban. Nah, di saat itu kita banyak sekali para santri yang belajar, karena mungkin para santri bahwa ilmu itu adalah di dalamnya mengandung ketabiban, mereka keluh kesahnya permasalahan hidupnya datang mereka kepada gurunya. Tahun 99 itu akhirnya kita coba yang gangguan jiwa kita obatin dengan izin Allah, alhamdulillah mereka diberikan kesembuhan. Nah akhirnya terus berkepanjangan sampai sekarang. Yang tadinya mungkin kita ya tadi itu mereka mempercayai bahwa kita ini adalah punya kemampuan. Nah akhirnya kita terpanggil, oh ya kita harus mencoba untuk membantu Memberikan layanan keluh kesah mereka gitu. Nah dengan izin Allah mereka diberikan kesembuhan. Dan alhamdulillah dari tahun 99 sampai sekarang ini banyak sekali mereka yang sudah mengalami kesembuhan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dari panggilan jiwa ini dilatar belakangi dengan kisah-kisah yang heroik juga Bah ya. Ya. Bagaimana masyarakat itu ketika punya persoalan berkaitan dengan gangguan jiwa, dengan rapuhnya jiwa, jiwa-jiwa yang galau, separuh jiwa, pokoknya semuanya berkaitan dengan jiwa ini. Nah, saya ke Bapak Dr. Syamhudi Angga nih, SMM nih. Beliau pemerhati sosial ya dari Banten, alhamdulillah. Beliau juga saya hadirkan di sini di HS Channel. Saya ingin menanyakan kepada beliau selaku pemerhati sosial. Sebenarnya menurut Pak Dokter ini apa yang menarik dari pesantren berbasis pentabiban yang khususnya di rehabilitasi nafsa dan psikotik ini Pak Dokter? Apa yang menarik sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, Amin, 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 amin. Bapak Dr. Kiai Haji Romli SMM ini terus istiqomah di Amin. jalan pondok pesantren narkoba. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya atas undangannya ya. Alhamdulillah saya dengan izin Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Terlebih dahulu mungkin siapa sih saya ini gitu ya, biar pemirsa yang melihat kata Pak Ustadz tidak kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng. Bukan. Ini luar biasa ini. Kebetulan Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini pernah meneliti tentang manajemen pondok pesantren. Oh, subhanallah. Disertasi saya itu pembaharuan pendidikan kelembagaan pondok pesantren. Oh. Jadi kalau saya cerita tentang manajemen pondok pesantren khususnya Salafi, sehari dengan saya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, di mana mandatnya, kira-kira saya bisa menceritakan itu. Kemudian pada kesempatan ini ditanyakan oleh Pak Ustadz, apa sih menariknya, gitu ya? Apa sih uniknya pondok pesantren narkoba? Dalam berbagai literatur, termasuk juga di media online, yang kita katakan, saya Google dan lain sebagainya, bahwa pondok pesantren umumnya di seluruh Indonesia itu tiap tahun menjamur dan tidak terhitung banyaknya. Kita kerucutan ke pondok pesantren yang di wilayah Banten. Kalau saya ketahui bahwa pondok pesantren yang bahasa saya itu pondok pesantren yang pesantrennya normal lah, Normal. gitu ya. Normal. Orangnya normal. Normal. Baik-baik saja. Baik saja. Iya. Inputnya baik gitu ya. Mengeluarkan outputnya juga baik, Baik. gitu ya. Input baik, output baik. Iya.
semuanya baik lah. baik lah. Walaupun memang proses juga ada yang baik, ada yang enggak, Yes. dalam tanda kutip manajemen. Baik-baik saja lah Ya. sepertinya. Itu kalau saya hitung itu dari informasi itu sekitar 27 ribuan 27.000 lembaga pesantren. pesantren. Itu yang terdata. Ya terdata. Belum yang Belum salafi-salafi ya, yang ya, belum yang ya namanya di data lah. Yes. Ada yang ketinggalan. Ya, betul. Sekian persennya lah Hmm. gitu. Nah, kemudian di Banten sendiri itu di itu ya di anu ya. Kalau di sekitar tadi di Indonesia ya. Nah, kira 5 yang normal itu yang 5 ribuan lah kira-kira. Nah, dari 5.000 yang ada di wilayah Banten tadi ya, itu rata-rata itu tadi inputnya baik. Pesantren biasa normal lah ya. Normal lah gitu ya. Pendidikan normal gitu ya, formal normal gitu. Kemudian memang secara data ada pesantren yang apa ya, yang tidak semua orang mampu mendirikan. Itu inputnya bermasalah. Keluarnya Tapi keluarnya tidak bermasalah. tanpa masalah Tanpa gitu. masalah. Luar biasa. Ya kalau 0% lah wajar lah gitu kan. Ada yang sembuh, ada yang total, itu kan hal yang biasa saja gitu. Karena memang masukannya bermasalah. Nah, salah satunya di Banten yang saya temukan baru pesantren Hikmah Syahadah Hikmah Syahadah. di kampung Kadongdong. Kadongdong. Kampung Kadongdong, Bah, ini Kampung Kadongdong. Tiga Raksa. Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Indonesia. Nah, ini bisa Indonesia ini. Oh, lengkap sekali. Ini Lengkap kalau sekali. tadi kan. Nah, ini yang dipimpin oleh guru kita, Pak Kiai Romdin, ini luar biasa. Masya Allah, iya. Saya awalnya menyangka orang ini tinggi besar gitu Iya. ya. Karena yang ditangani setelah saya survei ke sana, aduh, ini ya besar-besar gitu. Iya. Bagaimana menangani yang ngamuk yang Santrinya besar-besar. Ya besar-besar santrinya gitu. Tapi foundernya, ownernya, pimpinannya Ya, imut. kita lihat sendiri. Oh ya, imut nih. Ini bukan kecil ya, imut ya. Tapi setelah saya tanya-tanya begitu ya informasi, ternyata yang besar itu ilmunya. Ilmunya, masya Allah. Iya. Sehingga mampu menaklukkan fisik yang Fisik yang besar. Iya, luar biasa ini pemirsa. Nah, Jadi luar biasa ya Pak Dokter ya, bahwa ternyata keunikan daripada lembaga pondok pesantren rehab ini memasukkan berbanding berapa ini sebenarnya dengan pesantren-pesantren yang normal dan baik-baik aja itu? kalau saya tadi itu ya. Tak sebanding berarti ya? Mungkin yang secara manajer baik hanya satu di Banten. Mungkin yang tercatat dengan istilah kata kita ngobrol tadi ya, Iya. praktek gitu ya. Atau misalkan pelayanan secara pribadi mungkin ada ya gitu ya. Iya, Tapi betul. yang berbentuk Lembaga itu pesantren. kayaknya baru satu. Bersatu ya. Ini luar biasa. Kenapa? Memang kan ini di samping harus mempersiapkan ilmu dengan dalam, tak penting adalah mental pendiri. Panggilan jiwa itu. Coba bayangin aja, ya, menangani orang yang berbagai kasus, bukan saja narkoba, orang gila tingkat tinggi, tingkat menengah, Tingkat dewa. tingkat ya itu kan sudah diterapi menunduk petir. Iya. Bagaimana coba itu cara menangkap orang itu kan perlu keberanian. Betul. Perlu keberanian itu. Saya mungkin lebih besar badannya dengan pakai Iya. dan Pak Abu juga ya, tapi belum tentu berani sama Nah, dengan betul. pakai gitu. Itu yang menarik. Kita- Itu yang menarik. Pak Abu ya. Betul. Jadi luar biasa. Beliau ini pemerhati sosial, sudah keliling ke berbagai tempat, menganalisa, kemudian juga mencari data keberadaan pondok-pondok pesantrennya, data-data dari se-Indonesia sampai ke Banten. Tapi yang bergerak di bidang rehabilitasi ini yang sangat langka. Karena memang sangat sulit barangkali ya. Kalau saya bisa bayangkan ya, kalau saya jadi beliau ini, itu tadi ya, badannya tidak terlalu besar, sementara kliennya besar-besar, tapi bisa ditaklukkan nih. Nah, pakai itu Gimana? apa tuh resepnya tuh? Sampai mampu menaklukkan, ya mohon maaf ini bukan saya bicara fisik ini ya, karena udah dipancing duluan sama narasumber sebelah. Jadi kalau ya tadi saya juga sudah lihat itu bahwa klien-klien kita ini luar biasa besar gitu, tapi dengan keberingasan, dengan keanarkisan mereka, dengan kebrutalan mereka, tapi ditaklukkan dengan seorang Pak Kiai yang mungkin badannya tidak sehebat Adi Rai mungkin ya. Nah itu ada apa? Ada jurus ilmu apa yang luar biasa itu Pak Kiai? Iya, ya alhamdulillah ya. Jadi memang ada dua ya. Yang pertama mungkin start teknik ya, teknik dan mental ya. Ya memang
kalau orang punya mental nggak punya teknik juga bahaya. Bahaya. Nah, gitu. Yang kedua Nekat namanya. ya, dalam arti kalau mentalnya lemah baru di ghost saja dia udah takut. Tapi kalau memang orang punya mental lalu juga punya teknik, sehebat apapun dia, sebesar apapun kalah sama kita. Nah yang keduanya itu adalah dengan doa. Nah yang itu yang ada satu rapalan atau misalkan doa-doa untuk, jadi katakan kalau saya menghadapi orang yang galak seperti ini, kita bacakan ayat-ayat untuk melemahkan ya. Nah yang tadinya dia galak mau anarkis, ya dengan qadar Allah ya, dengan izin Allah mereka diberikan kayak orang yang lemah yang takluk ya gitu, nurut mereka gitu. Nah ya akhirnya gampang lah kita atur mereka, gampang kita tangani mereka gitu. Nah ini perlu juga mencermati doa apa ya. Nah ini doanya bisa juga dipraktekkan orang lain gitu, artinya bisa dipelajari juga. Oh insya Allah. Jadi ya para pemirsa semua yang ada di rumah, mau pesantren Hikmah Syahadah ini adalah termasuk mengembangkan seni bela diri Islam, al-hikmah ya. Al-hikmah. Jadi para jamaah semua atau mukminin mukminat, muslimin muslimat, apabila misalkan ada keinginan untuk belajar al-hikmah, yang tentunya yang fadilnya, keistimewaannya itu adalah untuk seni bela diri, termasuk adalah untuk pengobatan orang yang kena gangguan jiwa, yang kesurupan dan lain sebagainya, itu bisa ditangani oleh ilmu al-hikmah itu. Jadi insya Allah kalau memang mau belajar, nanti kita akan berikan layanan itu. Nah ini adalah ilmu perlu juga dikembangkan supaya bisa jadi amal soleh. Iya. Jadi amal betul. ibadah kita supaya bisa juga kita membantu masyarakat, bangsa, ya, mukminin mukminat ya, yang membutuhkan kita. Siapa tahu bermanfaat ilmu ini, mungkin bukan hanya di Banten barangkali, bisa juga di luar daerah yang lain, kan? Kalau seandainya memang dikembangkan. Mudah-mudahan dari konten ini Pak Dokter ya, terus Pak Ustadz Sirin, mudah-mudahan ada manfaatnya, informasi bagi saudara-saudara mukmin kita di luar sana. Oh, berarti para pecinta HS Channel silakan ya, yang mungkin selama ini pengen belajar pengobatan, pengen jadi orang yang khairunas anfaluhum linas, begitu kalau kata Ustadz. Jadi manusia bermanfaat dan lainnya. Nah, lewat ilmu al-hikmah ini dan bisa dipelajari Pak ya, bisa digenerasikan, karena seluruh amal Adam itu kalau kata Ustadz sebelah itu semua habis kecuali yang mengalir amal jariah, ilmu yang manfaat, doa anak-anak soleh. Nah, mudah-mudahan jadi para pecinta jangan lupa yang mau belajar Hikmah Syahadah membuka pintu lebar-lebar. Kembali ya, bahwa memang saya megang sebuah buku yang tentang bahaya narkoba. Semua masyarakat kita semua paham ya Pak Dokter ya, bahwa narkoba ini bahaya gitu. Tapi kenapa hari ini bangsa ini belum bisa melepaskan diri dari bahaya narkoba ini? Pak Dokter selaku pemerhati sosial, apa sih sebenarnya? Apa persoalan negeri ini gitu? Sampai dengan hari ini pemakai, pecandu itu semakin banyak, sementara lembaga yang seperti Hikmah Syahadah, mohon maaf, sangat jarang gitu. Artinya kebutuhan pelayanan, kebutuhan pengobatan tak sebanding dengan korban-korban yang berjatuhan gitu. Apa yang ada masalah apa dengan negeri ini? Baik, Pak Ustadz ya, negara kita memang telah berusaha ya, kita akui juga dengan penanggungan narkoba itu BNN. Ya. Nah itu mungkin penanganan secara material, secara fisik, artinya dengan obat-obat tertentu ya, medis ya. Dan itu memang baru sekian persen yang sembuh yang gitu. Nah ini bagi mereka ya, bapak-bapak ibu yang kebetulan lah punya masalah, ada informasi dari lingkungannya yang tidak bisa disembuhkan tuh, yang ada secara material, secara fisik. Nah ini alternatifnya mah pesantren Hikmah Syahadah ini disembuhkan, gitu, diangkat dari non material tadi. Jadi membantu program negara ya, luar biasa. Masya Allah ya, ini perlu nggak kaleng-kaleng nih Pak Kiai ini. Kalau pemerintah sudah mengetahui bahwa ada masyarakat peduli terhadap anak bangsa yang berpenyakit lah apapun lah, muncul pesantren Hikmah Syahadah, dibiarkan gitu ya, terbengkalai. Ya mungkin apa maunya negara gitu lah, kita membiarkan
masyarakatnya yang bergerak di bidang pengobatan narkoba yang saya pikir ya kalau ada rezeki itu bonus dari Allah lah, tapi keikhlasan ini yang luar biasa. Luar biasa. Keterpanggilan jiwa itu ya. Ya saya contohkan tadi dari 5.000 Lembaga pesantren yang ada pesantren di wilayah Banten yang muncul satu. yang rasionya berapa nggak rasioin lagi. bisa dibandingkan. Ya 1.000 banding 0,00 lah. Ya luar biasa. Kita luar biasa. Nah itu kalau secara negara apa kontribusi pemerintah dalam kaitan pengembangan rehabilitasi pondok ini, Pak Kiai? Ya memang bantuan atau misalkan kontribusi pemerintah juga sangat andil ya. Alhamdulillah. Ya artinya berarti bersinergi lah ya hari ini ya. Alhamdulillah ya. Tapi memang keterbatasan yang saya amati itu adalah keterbatasan masyarakat, keterbatasan personil yang ya. bisa mengembangkan kedisiplinan ilmu yang dimiliki oleh pesantren ini. Sebab tidak semua orang punya kemampuan atau tidak semua orang punya mental yang ada di pondok pesantren Hikmasyahada. Kalau seandainya yang lain, barangkali pesantren-pesantren yang lain mereka banyak lulusannya ya, tapi kalau saya di Hikmasyahada ini lulusannya juga unik kan gitu. Lulusan mereka ya mungkin targetnya sembuh, tapi belum tentu juga pintar kan gitu. Betul, pintar, betul. Belum tentu punya berjiwa luhur pengen bisa membuka pondok pesantren lagi kan betul, gitu. Betul. Nah ini yang sulit ya, karena tidak ada lulusannya gitu. Betul. Lulusannya itu adalah targetnya sembuh. Tapi harapan saya gitu ya, harapan saya kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada pemerintah, ada satu regenerasi, kaderisasi yang ada di Hikmasyahada. Ke depan itu bisa juga dia mengembangkan bukan hanya di wilayah Banten, tapi di wilayah-wilayah yang lain. Gitu. Jadi supaya memang layanan penanganan pondok pesantren ini tidak sedikit gitu, tapi banyak orang. Tak lah ya. Banyak gitu. Seperti halnya pesantren-pesantren yang lain. Ini rasanya seperti itulah ya. Sementara Pak Ustadz dari ya. Saya tanya Pak, kenapa sih begitu banyak gitu ya masyarakat ya sebagian korban narkoba penyakit yang memang kita tidak bisa menampilkan dampak globalisasi dunia, globalisasi perdagangan bebas. Nah ini kembali lagi kepada individu, keluarga ya. Di situ berangkatnya Pak. Ku anfusakum ya wahlikum naro. Maka saran saya lah dulu tahun-tahun belakangan atau tahun belakangan udah, kalau kita bisa sejarah nggak mau tuh anaknya orang rakyat Indonesia nggak mau anaknya kalau nggak ke pesantren. Iya betul. Kenapa? Ada yang ditempuh oleh penjajah. Nah kan penjajah itu bentuk lain sekarang. Iya. Globalisasi itu bagi saya penjajah dalam berbagai hal gitu kan. Nah makanya jangan menjadikan pesantren itu sebagai alternatif dalam pendidikan. Tapi bagian utama. Bagian utama. Betul. Nah ini kan ini harus disampaikan ke para netizen ini. Kemudian dari masyarakat lingkungan. Saya suka bikin konten juga. Lingkungan itu membentuk kepribadian. Betul. Kalau kamu, saya suka bikin kata-kata itu. Kalau kamu ingin melihat masa depanmu, siapa temanmu? Iya, betul. Itu sangat berpengaruh gitu ya. Saya tanya-tanya sebagian di sini, setelah saya juga tanya ke Pak Kiai, seperti apa sih dia sampai begitu ya, ternyata pengaruh teman, keluarga yang udah baik. Kemudian juga udah sembuh. Beliau menitipkan bahwa jangan sampai terjumus lagi kepada teman yang sama. Nah itu, kemudian itu di lingkungan kecil, lingkungan masyarakat kita ya, lingkungan negara, bagaimana kebijakannya? Betul. Bagaimana menghalangi itu dengan kebijakan pemerintah? Ya kalau ilmu Pak Kiai dan Pak Ustadz itu ada siapa yang berhak dengan tangan, gitu kan? Iya. Siapa yang berhak dengan dakwah ucapan? itu tidak harus dakwah itu tidak harus dengan ustadz saja, bukan yang punya kekuasaan, pemerintahnya, penguasanya, ustadznya, rakyatnya gitu. Makanya bagian dakwah dari pemerintah adalah bagaimana membuat kebijakan RUU ya kan, peraturan pemerintah. Sehingga bisa, kalau dihilangkan mungkin bukan nggak mungkin ya, agak sudah berat ya, tapi minimal minimalisir lah dengan dari mempersempit lah ya. Mempersempit dari
tahapannya dari keluarga apalagi ya, dari lingkungan, kemudian dari negara, kemudian yang lain bisa kita sama-sama lah. Ini nggak bisa diserahkan. Oh ada pesannya narkoba, Nggak bisa. bapak, ya om ini kan nggak bisa begitu. Nggak bisa, karena terlalu banyak korban. Nah, kalau dari perjalanan Hikmah Syahada ini, para klien, para santri itu yang datang itu yang usia muda atau yang usia tua Pak Kiai? Paling banyak itu usia muda yang usia produktif. Usia ya. produktif ya. Ini artinya kan ada satu skenario besar ya. Ya. Kan harapan kita maksudnya kalau yang korban itu yang usia udur misalnya 75 tahun mabok udah biarin aja kan gitu kan. Tapi ini usia muda jadi harus kita perbaiki, masih panjang jalan hidup mereka gitu. Ada yang datang 15 tahun, Masya Allah. 17 tahun, Innalillah. 20 tahun, 27. Generasi emas kita itu kan. Generasi itu. Pokoknya yang paling banyak anak muda, usia produktif lah. Ya, kalau saya tadi itu yang udah usia 75 udah biarin aja bisa debatin itu mah. Kan juga mati sendiri kan ya dok ya. Meskipun nggak begitu juga kan. Ya Allah berarti. Rata-rata produktif lah ya. Iya iya. Ya sangat kita sayangkan, mungkin Betul. keluarganya itu sangat mendambakan. Iya. Kadang-kadang ada juga yang jadi tulang punggung keluarga, Benar. harapan keluarga malah menjadi hancur keluarga gitu ya. Karena dengan kelihatan dengan akhlak dia, sikap dia, keadaan dia seperti itu. Ya Allah. Ya memang mau tidak mau bicara narkoba ini memang persoalan yang sangat urgent ya untuk bangsa kita. Disampaikan oleh Pak Dokter bahwa inilah salah satu konsekuensi kita masuk pada era globalisasi. Jadi bagaimana budaya luar, budaya barat nggak bisa ketahan sama anak-anak kita. Jadi terkadang kita ya kalau banyak anak-anak kita yang mencoba tanpa filter ya barangkali ya. Mereka mengikuti gaya-gaya barat. Contohnya mereka camping ya kan, main di puncak gunung ya kan, dengan baju yang compang-camping ya kan. Nah ini kan tidak sinkron ya. Kenapa? Lo di gunung tiap hari juga mainnya di gunung kan, ngapain harus ke gunung gitu kan? Nah ini yang kadang-kadang kemudian orang-orang luar pada minum apa namanya miras ya, minum minuman yang beralkohol. Karena memang hawa dingin di sana kan. Nah mereka baik-baik saja. Nah masyarakat kita ikut-ikutan minum miras, akhirnya mabok yang ada celeng kan gitu ya. Nah ini kesimpulan terakhir di obrolan pada pagi hari ini, apa pesan yang disampaikan Pak Kiai untuk para netizen, para orang tua, para anak-anak remaja, generasi milenial ya, kita di era 2002 ini kan generasi milenial. Apa yang menjadi pesan penting untuk membentengi bagaimana supaya kita meskipun kita ada di era globalisasi tapi kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang berprestasi tanpa narkoba, berprestasi tanpa harus dengan nafsa, berprestasi tidak harus mengorbankan masa depan dirinya. Apa Pak Kiai? Silakan. Bahwa pesan kepada para hadirin ya, para netizen yang ada di rumah, cintailah Allah ya, terus cintailah ilmu agama. Jadi lebih utama, lebih idolakan ilmu agama sama kita, sebab dari ilmu agama itulah orang itu akan mengenal bagaimana sesuatu itu adalah haram, sesuatu itu adalah halal gitu ya. Akhlakul karimah, jadi pekerti yang baik itu adalah dalam ilmu agama. Jadi kalau seandainya kita jauh daripada ilmu agama, maka kita juga nanti akan hancur ya dengan isinya globalisasi yang ada, karena kita tidak tahu arah tujuan tadi itu. Tapi kalau misalnya kita lebih mengidolakan ilmu agama, ya minimal setelah mereka masuk, setelah keluar SD, ya minimal mereka sudah masuk pondok pesantren lah. Amin. Gitu, ya. Dari sejak dini mereka sudah diajarin mereka bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana tentang hukum Islam. Lalu setelah lulus SD ya minimal mereka sudah dimasukkan kepada pesantren. Jadi basic agama itulah yang memang harus Fondasi awal. yang memang harus kita idolakan pada anak-anak kita. Amin. Jadi jangan sampai kita mengidolakan ilmu-ilmu yang lain. Ini akan hancur ini ya. Siap. Ya, luar biasa. Gimana Pak Dokter sebagai perhatian sosial secara pesan penting bahwa pesantren itu menjadi fondasi awal. Kalau dari Pak Dokter selaku pemerhati sosial, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para netizen, para orang tua, para generasi milenial supaya tidak terjebak dalam narkoba ini?
Karena hari ini kita harus punya gerakan, yaitu gerakan selamatkan negeri menuju Indonesia baru tanpa narkoba. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Kita kan sering mengenal, mungkin ini pesan buat kita semua ya, buat masyarakat. Kita sering juga mengenal atau punya istilah cuaca ekstrim. Nah, sebenarnya kondisi kita kondisi ekstrim, mulai ekstrim. Karena tadi itu pengaruh global itu, sehingga perilaku akhlakul karimah terhadap generasi muda dan umumnya pada semua ini sudah mulai terkikis oleh ekstrimnya atau pengaruh global itu. Makanya saya setuju dengan Pak Kiai bahwa jadikanlah pesantren pilihan utama pendidikan orang tua misalkan. Karena dari pesantren itu akan ya kita tahu sejarah lah. Iya. Dari mana sejarah dimulai? Betul. Dari para ulama. Para ulama. Sekarang kita kehilangan jejak gitu. Betul. Kalau doktor, profesor mati satu, Banyak. ribuan. Ya, udah nungguin. Tapi kalau Ulama dulu bertahun-tahun. sampai ya di daerah kita coba lihat. Betul. Daftar gitu. Makanya ini juga benar Pak Kiai ada generasi gitu. Nah, karena anak muda ini sebenarnya kan generasi penerus bangsa. Saya ingat juga pernah baca pesan proklamator kita ya, Bung Karno. Ya. Datangkan 10 pemuda ke saya. Akan saya bangun negeri ini. Kenapa harus 10 pemuda? Kenapa nggak aki-aki gitu? Nah, itulah. Nah, ini kan Ada pesan penting. ada pesan penting yang tersirat bahwa gitu ya. Dengan generasi yang bagus, Iya. kita lihat ke depan akan seperti apa. Nah, hari ini generasi kita lagi ekstrim Ya, cuacanya. Cuacanya lagi ekstrim. Ya, pesan mungkin barangkali kita Alhamdulillah. doain Pak Ya. Kiai lah supaya sehat Sehat terus. semuanya, jaga Pak Kiai, amanah mudah-mudahan Allah. panjang umur, bisa panggilan jiwa ini terus terpanggil sampai akhir kisah ya. Amin. Baik, para pecinta HS Channel, netizen yang mulia, sampai di ujung cerita kita hari ini, di obrolan kita dalam rangka gerakan selamatkan negeri menuju Indonesia baru tanpa narkoba, yang hari ini merupakan satu gerakan yang luar biasa, yang hari ini kita hadir di Hikmah Syahadah ya, Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba dan Psikotik Hikmah Syahadah yang beralamat di Kampung Kadungdong, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya. Ini sebuah kebanggaan saya bisa hadir, bisa mengundang para tokoh-tokoh besar, founder daripada Ponpes Hikmah Syahadah, juga pemerintah sosial. Kesimpulannya bahwa anak-anak muda kita ini memang harus dididik dari sedini mungkin ya. Saya mengutip pesan baginda Rasul, kata Rasul, "Adzibu auladakum wa ahsinu adabahum." Didiklah anakmu dan perbaiki adab mereka. Dan hari ini sangat penting karena banyak anak-anak kita yang tumbuh dari dari bayi menjadi kanak-kanak, jadi anak-anak, tumbuh dewasa, tapi mereka tak beradab. Kita kilas balik dulu ketika usia-usia kita masih remaja, Pak Kiai ya, Pak Dokter. Ketika kita melewati orang yang mungkin lebih seusia dengan kita ya, kita menundukkan bahu kita ya, bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan kepada orang yang lebih usia, yang lebih dewasa dari kita. Tapi hari ini banyak anak-anak kita yang lewat depan kita ngeloncong baik itu Pak Dokter ya. Sampai kopi kita kesepak-sepak ini. Nah, ini artinya kan pesan baginda Rasul, "Adzibu auladakum wa ahsinu adabahum," tidak tersampaikan. Nah, ini penting buat para orang tua juga ya. Jadi sudah mulai mari kita didik anak-anak kita, tentu dengan tarbiyah yang disampaikan Pak Kiai, dengan pendidikan. Kalau kita tak mampu mendidik secara intens, masukkan ke pesantren-pesantren ya. Sebelum masuk ke pesantren rehab ini, jangan masuk ke pesantren dulu kan begitu. Jangan sampai masuk pesantrennya langsung ke rehab, ini yang bahaya. Nah, makanya mudah-mudahan kita minta sama Allah, mudah-mudahan generasi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan negeri kita, berkah untuk semuanya. Itu saja. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya bisa hadir di HS Channel, juga Pak Dokter. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.